Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Rebirth in the Apocalypse Reads the Top by Open the Box part ke-6. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Xiao Yong yang menyamar menjadi Jiang Ye ke pabrik baja. Hua Ling dan Dapeng yang tahu kekuatan Jiang Ye memberinya sebuah misi untuk mengalahkan mutan tentakel. Sebelum menjalankan misi itu, Xiao Yong menghubungi markasnya di Benteng Timur. Lao Shan menerima transmisi radio dari Xiao Yong. Dia memberitahu semua orang di sana. Kakak Xiao Yong, ini walkie-talkie milik kakak Xiao Yong yang menghubungi. Setelah itu semua orang mulai berkumpul. Li Hongli bertanya, "Halo Xiao Yong, bagaimana keadaan di sana?" Xiao Yong mulai bicara, "Dengarkan baik-baik. Besok lusa pagi, di taman pinggiran kota selatan, bawa saudara Chong dan orang-orang terkuat kita bersamamu." Xiao Yong sedang bicara di atas ekskavator. Sudah saatnya kita menyingkirkan ancaman di distrik selatan untuk selamanya. Memang dari awal Xiao Yong ke sini untuk melihat apakah mereka di sini itu ancaman. Dan memang mereka ini ancaman, khususnya Dapeng dan Huang Ling. Setelah selesai menghubungi markasnya, Li Hongli mengumpulkan semua orang. "Paman Seng, karena kau sudah tua, jadi sebaiknya kau tidak ikut misi berbahaya ini. Lagi pula harus ada orang yang menjaga markas di sini." Li Hongli memilih siapa saja yang akan ikut dalam misi itu. Seng Bu menasihatinya, "Tuan Li, kalian hati-hati. Misi kali ini berbeda dari sebelumnya." Li Hongli menjawab dengan meyakinkan, "Aku mengerti." Zhang Ji, Xiao Kai, San San, Xi Zuan, Liu Chao, Chen Jie, dan Chen Chong, kalian bertujuh yang akan ikut denganku ke sana. Semua orang yang namanya disebutkan termasuk Chen Chong menjawab, "Siap." Suai-suai tiba-tiba berteriak, aku juga ikut." Katanya sangat bersemangat. Ibunya pun panik. Ini perang orang dewasa. Bocah sepertimu mau ikut-ikutan buat apa? Tanyanya begitu khawatir. Tapi Suai-suai menjawab kalau dia bukan lagi anak kecil. "Aku ini lelaki." Pak Song dengan wajah senang bilang, "Tenang saja, Ibu Suai-suai, dia sekarang sudah cukup kuat. Bukan cuma melawan zombie, bahkan di tim inti dia bukanlah orang lemah." Li Hongli juga setuju. Lebih baik dia mulai mencari pengalaman dari sekarang. "Dan aku akan menjaganya," katanya sedikit menenangkan hati Ibu Suai-suai. Sementara itu, tim Jiang Ye ada 2 mobil yang sudah sampai di taman. Mereka di sini malam hari. Dapeng keluar dari mobil itu dan bilang kalau ini adalah tempatnya. Jiang Ye bertanya, "Bagaimana cara kita memancingnya keluar?" Dapeng menjawab, "Jangan buru-buru. Kita sudah punya rencana untuk itu." Jiang Ye yang sudah menghubungi kelompoknya mulai mencari di mana mereka bersembunyi. Dan dengan indera tajamnya, dia menemukan mereka yang ada di gedung. Ada seberkas cahaya di atas gedung itu. Dan cahaya itu adalah pantulan teleskop yang digunakan oleh Li Hongli yang sudah bersiap dengan lainnya. San San bertanya, "Paman Li, apa bisa melihatnya dengan jelas? Apakah perlu kita mendekat lagi?" Xiao Yong bilang jangan terlalu dekat ke taman itu sebelum dia bertindak. Itu kenapa mereka di sini cukup jauh dari taman. Segera pasang talinya. Saat aksi itu dimulai, kita akan serang mereka dari samping. Li Hongli menjadi orang terkuat setelah Xiao Yong di Benteng Timur. Itu kenapa dia yang memimpin. Di bawah sana, Huang Ling dengan senyum di wajahnya menyuruh bocah pembawa tas besar mendekatinya. Bocah itu mendekatinya tanpa tahu apa-apa. Dia dengan polos bertanya, "Ketua, ada apa?" Tawa kejam Huang Ling muncul. Masuk ke dalam taman itu sekarang juga. Bocah ini sangat kaget dan panik. "Tunggu, bukankah tugasku hanya membawa barang rampasan saja?" Li Cheng yang nggak tahu sifat asli 2 orang ini pun bertanya, "Kakak Ling, sebenarnya apa ini?" Makhluk itu selalu menggumamkan kata anak, bukan? Jadi kita beri saja 1 anak. Tenang saja, begitu monster tentakel itu muncul, kita akan langsung tangkap monster itu dan bocah ini tidak akan dalam bahaya.
Bocah ini begitu ketakutan. Kedua, aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi umpan. Begitu tolaknya. Tapi saat itu Dapeng sangat kesal. Dia berjalan mendekati bocah itu dan menarik bajunya. Diam saja, jika kau terus mengeluh, aku akan membunuhmu. Dia dengan kejam melemparkan tubuh bocah itu masuk ke tengah taman. Bocah ini kesakitan karena lemparan Dapeng. Li Hongli yang mengamati dari atas gedung melihatnya. Ada sesuatu yang terjadi. Segera bergerak, katanya memimpin timnya. Tali yang sudah disiapkan sebelumnya dijadikan sebagai cara mereka untuk turun dari gedung itu. Bocah ini berdiri dan meminta tolong kepada siapapun yang ada di sana. Saat itu dari dalam taman terdengar teriakan, "Anak!" Monster tentakel muncul di belakang bocah ini. Benar saja dia akan muncul kalau ada anak kecil. Bocah itu teriak ke ketuanya, "Aku tidak mau mati." Monster tentakel menatap bocah itu dan berjalan mendekatinya. Li Cheng yang baik hati berteriak, "Oke, monster tentakel itu sudah terpancing. Cepat pergi dan selamatkan bocah itu." Saat dia sendiri yang mau ke sana, Li Cheng dihentikan sama Huang Ling. "Bukannya kau sudah berjanji tidak akan mengambil pujian yang akan diterima oleh Jiang Ye?" Jiang Ye yang melihat sifat Huang Ling tersenyum. "Aku sudah menduganya." Dengan cepat dia melompat ke bocah di sana. Sebelum tentakel monster itu menyambarnya, Jiang Ye sudah di depan bocah itu. Dia menangkap bocah itu yang masih kaget dan panik dengan apa yang terjadi. Dengan cepat, Jiang Ye melemparkan bocah itu terbang menjauh di belakang. Li Cheng dengan cepat ke sana dan menyelamatkan bocah itu sebelum dia terjatuh ke tanah dengan keras. Mata yang dikenakan oleh Jiang Ye terlepas karena tentakel monster sudah mencengkram tubuhnya. Monster itu berteriak di depan wajahnya, "Kembalikan anakku." Saat wajah mereka berhadapan, Xiao Yong mulai mengingat sesuatu. Kau kan?" Li Cheng berteriak, "Jiang Ye, bertahanlah." Katanya yang kayaknya mau menyelamatkannya. Tapi saat itu dua iblis ini muncul. Huang Ling dan Dapeng dengan cepat mencegah Li Cheng ke sana untuk menyelamatkan Jiang Ye, membuat Li Cheng kaget dan bingung. "Hei, apa yang kau lakukan? Kalau kita tidak bertindak sekarang, Jiang Ye akan mati." Huang Ling tersenyum tidak peduli. "Kalau dia mati, itu malah bagus bagi kita. Kukira dia bisa melawan monster tentakel itu dengan seimbang. Ternyata dia cuma orang lemah yang bisa dikorbankan kapan saja," kata orang yang menyimpulkan apa yang dia lihat saja. Li Cheng sangat kesal. "Ternyata kalian sudah merencanakan semua ini sejak awal." Dia bertanya, "Kenapa?" Jiang Ye menjawab itu. "Akan kukatakan alasannya." Perkataan Jiang Ye membuat Li Cheng dan dua iblis ini kaget. "Kok malah kau yang mau jawab?" "Karena aku tahu rahasia tentang memakan manusia." Li Cheng benar-benar tidak tahu, dia kaget dan bertanya, "Memakan manusia?" Saat itu ada sebuah teriakan, "Tembak!" Banyak tembakan yang terbang membuat Huang Ling dan Dapeng melepaskan Li Cheng. Ini penyergapan. Huang Ling kaget siapa di sana. Itu Hong Li dan timnya dengan senjata di tangan masing-masing. Mereka mulai menembaki kelompok Dapeng dan Huang Ling. Tim lainnya, San San, Chen Chong, Shuai Shuai, dan Zhang Xi menuju ke Xiao Yong untuk menyelamatkannya. Shuai Shuai membawa satu molotov. "Paman Xiao Yong, kami datang membantumu." Katanya sudah siap melemparkan molotov itu. Molotov sudah terbang. Monster tentakel ini dengan mudah menghancurkan molotov itu dengan tentakelnya. Wajah monster ini sangat aneh. Dia seperti tertegun dengan apa yang dia lihat. Dia melihat Shuai-Shuai dengan wajah sedih dan senang. "Anakku," katanya. Jiang Ye yang masih dililit oleh tentakel itu hanya diam saja. Melihat monster ini yang melihat Shuai-Shuai dan memanggilnya anakku. Shuai-Shuai sangat kesal dan berbicara kotor. Makhluk ini terlalu kuat. Monster tentakel tiba-tiba berteriak marah, "Jangan mengumpat." Katanya seperti seorang ayah yang tidak suka melihat anaknya mengumpat. Zhang Qi khawatir itu bukanlah zombie biasa. Chen Chong yang juga bukan zombie biasa melompat ke depan.
menemukan lawan yang sepadan. Kakak Chong, hati-hati, teriak Zhang Ji. Chen Chong dengan mudah menghindari setiap serangan tentakel itu. Sementara Jiang Ye yang masih ada di dalam lilitan tentakel. Kelompok Huang Ling yang masih bersembunyi di balik pohon terus ditembaki Hong Li dan timnya. Aki yang bertanya, apa itu? Apakah itu mutan lainnya? Tunjuknya ke Chen Chong. Huang Ling juga melihatnya, seorang mutan lainnya, dan itu bertempur bersama di sisi manusia. Tanyanya bingung. Chen Chong yang ada di atas udara melihat tentakel itu ingin menangkapnya, dan saat itu tubuhnya mulai tertutup oleh tentakel. Chen Chong dengan mudah memutuskan semua tentakel yang akan menangkapnya. Kak Chong, awas! Teriakan salah satu temannya, karena dia melihat adanya satu tentakel yang akan menikamnya di arah belakang. Chen Chong dengan cepat menyiapkan dua tangannya untuk menahan serangan dadakan itu. Chen Chong terdorong jauh karena serangan monster tentakel. Xiao Yong tertawa melihat Chen Chong. Kakak Chong, akhirnya kau bertemu lawan yang setara denganmu. Chen Chong kesal, bukannya disemangatin malah diketawain. Dapeng bingung dan kesal. Dengan Jiang Ye itu masih punya waktu untuk bercanda. Dia kaget saat melihat bagaimana Jiang Ye dengan mudah merobek tentakel yang melilit tubuhnya. Itu adalah tentakel dari tubuh utama si monster, dan Jiang Ye dengan mudah merobeknya. Aki yang saat itu sadar, tunggu, anak itu, dia baru saja memanggil Jiang Ye paman Xiao Yong. Dapeng bertanya, memangnya kenapa? Asing pernah menyebutkan sebelumnya kalau pemimpin benteng timur kota Cheng itu bernama Jiang Xiaoyong. Benar kan? Kata Huang Ling. Ya, itu benar. Namanya Jiang Xiaoyong. Dapeng sangat kesal sudah menyadari sesuatu. Anak itu selama ini mempermainkan kita. Sialan. Huang Ling juga akhirnya tahu itu berarti kelompok ini pasti merupakan kekuatan tempur utama dari benteng timur tersebut. Huang Ling melihat mereka, orang-orang ini dan yang ada di sana itu, atau Zhang Ji dan yang lainnya, yang terkuat dari mereka hanya setara dengan Li Cheng, tapi mereka semua punya senjata yang kuat, dan masalah terbesarnya adalah Jiang Ye, tidak Jiang Xiaoyong. Dan juga mutan itu yang sekuat dengan monster tentakel. Huang Ling bilang, kita tidak punya jaminan untuk menang. Kalaupun menang tipis, kita tetap akan menderita kerugian besar. Aki yang bertanya, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Huang Ling sudah punya rencananya. Aku mengerti. Dapeng, tahan mereka yang ada di sana itu dan lindungi aku. Dapeng paham. Dia mengeluarkan kapaknya dan ingin menyerang kelompok Hong Li. Dia melemparkan kapak itu dengan sembarangan, dengan memakai kekuatan penuhnya. Dan saat kapak itu menghantam pohon, terjadi ledakan besar yang membuat Hong Li dan timnya semakin waspada dengan apa yang akan terjadi nantinya. Asap tebal menutupi hutan. Dapeng dan anak buahnya menembaki arah Hong Li yang sekarang dalam keadaan terdesak. Sialan, mereka membuat kekacauan. Apa yang mereka rencanakan? Tanya Hong Li yang panik. Sementara itu, Huang Ling yang mempunyai rencana. Ternyata dia mengincar Suai Suai. Dia segera melompat dan ingin menangkap Suai Suai. Laosan ke depannya untuk melindungi Suai Suai. Mereka mengincarmu, awas, katanya. Laosan menahan tendangan kuat Huang Ling, tapi Laosan kalah kuat dan pada akhirnya dia terlempar menjauh. Dia sangat kuat. Apakah dia seorang evolver? Huang Ling berhasil. Dia dengan tawa senangnya menangkap Suai Suai. Dia mencengkeram bajunya. Hei bocah, aku mendapatkanmu. San San yang di dekat sana khawatir melihat Suai Suai yang ditangkap. Tidak mungkin. Kau tidak akan bisa menjadikanku sandera, kata Suai Suai. Huang Ling tertawa mengejeknya. Bocah ini punya nyali juga. Dengan kejam dia memberikan pukulan tepat di pipi Suai Suai. Melihat anaknya dipukulin, monster tentakel sangatlah marah. Anakku, katanya tidak memperdulikan Chen Chong yang dia sedang lawan. Chen Chong berhasil mendekatinya dan berdiri di pundaknya. Dia bersiap untuk melepaskan kepala monster itu dari badannya.
Tapi saat dia akan melakukannya, Xiao Yong bilang ke Chen Chong, "Saudara Chong, lepaskan saja dia." Tentu perkataan itu membuat Chen Chong bingung. "Hah?" Seakan dia bertanya, "Apa maksudmu?" Xiao Yong menunjuk kelompok Huang Ling. Dia bersedia mempertaruhkan nyawanya dan ikut campur urusannya sekarang. Itu bukanlah ide yang bagus. Huang Ling mengancam Xiao Yong dengan mencekik Suai-Suai. "Kalau kalian tidak ingin kepala anak ini perlu turunkan senjata kalian." San San dan Hong Li khawatir melihat Suai-Suai yang dijadikan sandera. Apalagi Hong Li yang sebelumnya sudah berjanji ke ibunya untuk menjaga Suai-Suai. Dia berteriak ke Huang Ling, "Biarkan dia pergi. Aku saja yang akan menjadi sandera kalian." Tawarnya ke Huang Ling. Kalian sampai segitunya. Berarti aku memang menangkap orang yang tepat." Tawa senang Huang Ling. Hong Li sangat kesal. "Sialan, kalau sampai terjadi dengan Suai-Suai, bagaimana aku harus menjelaskan ke ibunya?" Huang Ling berteriak ke mereka sambil mengancam, "Sekarang jatuhkan senjata kalian ke tanah, lalu mundurlah sejauh 100 meter. Hong Li yang mengutamakan keselamatan Suai-Suai menurutinya. "Ikuti perintah itu," katanya sambil menurunkan senjatanya. "Begitu juga dengan timnya. Dan monster yang kalian bawa, suruh dia untuk mengalahkan monster tentakel itu." Kata-katanya terhenti saat ada suara memberinya peringatan. "Kakak Ling, awas! Ada tentakel besar yang terbang ke arahnya." Huang Ling sadar dan melotot kaget dengan apa yang dia lihat itu. Huang Ling melepaskan Suai-Suai dan melompat menjauh untuk menghindari tentakel itu. Tentakel itu dengan cepat menghancurkan tubuh Ah Hyang dan orang lainnya. Dapeng sangat kaget melihat saudaranya terbunuh dengan begitu cepat dan mudah. Huang Ling mendarat dengan bingung. Ada apa ini? Bukannya monster tentakel itu sudah ditahan? Dia melihat Xiao Yong yang berdiri dengan chill melihatnya. Chill Gai Xiao Yong. Chen Chong di sampingnya juga melihat kunang-kunang cantik di taman itu. Seakan tidak peduli dengan apa yang terjadi sekarang. "Mereka ini, kenapa mereka diam saja?" tanya bingung Huang Ling. Melihat Suai-Suai yang terlepas, Hong Li berteriak kepadanya, "Suai-Suai, cepat menjauhlah dari sana." Suai-Suai panik saat tentakel itu sudah mengikat kakinya. Xiao Yong bilang ke Li Hong Li, "Nggak apa-apa, dia tidak sedang dalam bahaya." Hong Li melihat Xiao Yong dengan pandangan yang sangat bingung. Dia tanya, "Apa katamu barusan?" Suai-Suai yang sudah diangkat oleh monster tentakel bingung dan panik. "Anakku, Suai-Suai." Kata monster itu senang melihat anaknya. Suai-Suai sangat kaget mendengar namanya dipanggil oleh monster. Xiao Yong tersenyum. "Jadi begitu ya? Kau pasti Zhang Xingzi. Aku sudah menepati janjiku. Istrimu dan anakmu selamat dan mereka baik-baik saja." Xingzi tersenyum senang dengan berita menyenangkan itu. BTW, kalau kalian lupa siapa itu Xingzi, bisa kalian lihat part pertama. Lanjut. Suai-Suai yang di sana kaget dan bertanya, "Benarkah? Apakah kau ayahku?" Xiao Yong menjawabnya, "Itu benar. Aku sudah menduganya sejak awal. Ayahmu itu punya tubuh yang sama seperti saudara Chong." Suai-Suai senang bukan main. Dia memeluk erat ayahnya itu yang sekarang sudah menjadi mutan. Dapeng yang melihat itu teriak kesal. "Apa-apaan ini? Seperti drama Korea saja. Sialan, ayo mundur sekarang juga." Suruhnya ke sisa pasukannya. Xingzi yang mendengar pembuli anaknya akan pergi, menatap dengan wajah serius. Dia mengendalikan tentakelnya dan menuju ke Dapeng yang berlari kabur. Dengan mudah, Dapeng ditangkap oleh Xingzi. Dia meminta pertolongan dari Huang Ling yang kebetulan ada di dekatnya. "Hei, cepat potong tentakel ini." "Huang Ling, kenapa kau hanya diam saja?" tanyanya panik. Huang Ling memilih melarikan diri sendirian. "Bahkan kau, jadi kau memang tega menjadikanku tumbal." Huang Ling dalam hati tahu, bahkan kalau mereka bekerja sama pun belum tentu bisa mengalahkan monster tentakel. Apalagi kalau mereka juga ikut campur.
Satu-satunya kesempatan keluar dari situasi ini adalah saat Wang Dapeng masih menahan mereka, alias dijadikan korban. Tapi saat itu dia melotot kaget saat merasakan kalau kakinya sudah ditangkap monster tentakel. Sialan, katanya sebelum wajahnya menyentuh tanah dengan begitu keras, sampai-sampai kacamatanya pecah dan darah mengucur keluar dari hidung dan mulutnya. Dia mengumpat dengan kasar. Saat itu tubuhnya langsung ditarik monster tentakel. Huang Ling tidak bisa melawan dan pasrah. Dapeng sangat senang melihat itu. Kau tidak segan meninggalkanku dan lihatlah akibatnya sekarang. Li Cheng, sekarang hanya tinggal kau dan aku. Li Cheng yang dari tadi bingung dan diam saja. Aku tidak punya pilihan lain. Saat itu ada seseorang yang menghentikannya. Li Cheng menoleh melihat Xiao Yong. Dia bingung. Kau sejak kapan ada di belakangku? Tanyanya. Jangan bergerak. Aku pastikan kau bisa pergi dari sini hidup-hidup. Li Cheng pun akhirnya diam saja, membuat Dapeng marah. Lu Cheng, dasar kau juga berkhianat. Tubuh Dapeng terangkat. Seng Zi menariknya dan dengan cepat menghantamkan tubuhnya itu ke tanah dengan begitu kuat. Dapeng masih bisa bertahan hidup setelah menerima hantaman keras itu berkat Evolver. Tapi saat itu tentakel Seng Zi datang dan dengan cepat menghancurkan tubuh Dapeng. Dan ya, itu adalah akhir hidup Dapeng. Huang Ling yang tersisa sekarang. Seng Zi menariknya. Huang Ling teriak, lepaskan aku. Tentakel Seng Zi melilitnya semakin kuat dan membuat Huang Ling kesakitan. Wajahnya memerah dan sudah tidak bisa berteriak lagi. Gak lama setelah itu, Seng Zi menghancurkan tubuh Huang Ling dengan tentakelnya. Misi Nemesis of Villain Volume 3 selesai. Xiao Yong mendapatkan 80 poin dan saat ini jumlah poinnya 151. Setelah kematian dua pemimpin pabrik baja Shifeng. Ternyata sekutu potensial itu jangan-jangan Zhang Fengzi. Tak kira itu Li Cheng. Xiao Yong melihat Li Cheng yang bingung. Ada yang ingin kau tanyakan? Dia bertanya, apakah kalian dari kota timur? Itu benar. Tadi kau menyebut soal memakan manusia. Maksudmu itu apa? Xiao Yong menjawab, kau pikir seseorang bisa menjadi evolver hanya karena keberuntungan saja? Li Cheng bertanya lagi, maksudmu agar kami bisa menjadi evolver itu, kami harus... Seketika itu dia mengingat apa yang terjadi di pabrik baja sebelumnya. Ada ibu dan anak, dan si anak ini bilang ke ibunya kalau dia mau makan daging. Karena dia melihat Li Cheng yang mendapatkan jatah daging untuk makan siangnya. Tapi kata si ibu, tenanglah, jangan rewel. Paman itu makan daging agar bisa melindungi kita. Kata-kata yang terdengar biasa saja saat itu. Si ibu pun meminta maaf ke Li Cheng. Anak ini belum paham, kayaknya ini ibu sudah tahu apa rahasia dari daging itu. Dan nggak tahu kalau Li Cheng nggak tahu apapun. Li Cheng yang baik hati itu pun bahkan menawarkan makanannya ke anaknya. Nggak apa-apa, biarkan saja dia mencicipinya sedikit. Tapi ibunya dengan sangat cepat menolak itu. Tidak perlu, saudara Li, tidak usah, katanya. Ingatan itu masuk lagi ke dalam pikiran Li Cheng. Dan saat tahu penjelasan dari Xiao Yong, wajahnya langsung tegang. Dengan suara yang tidak percaya, aku. Keringat menetes deras dari wajahnya dan juga dia mengingat saat di pabrik baja, saat ada orang-orang yang masuk dengan begitu panik. Terjadi lagi, monster tentakel itu kembali lagi, dan beberapa orang hilang. Ada yang bertanya ke mereka apakah mereka melihat secara langsung monster tentakel itu dengan mata kepala mereka sendiri. Kata mereka, tidak. Kalau kami lihat, pasti sudah mati sekarang. Dan salah satu yang menjadi korban itu adalah anak si ibu ini. Dia berteriak bertanya, di mana anakku? Apakah ada yang melihat putriku? Li Cheng yang mengingat semua itu langsung muntah-muntah. Dia bukanlah orang yang kejam yang gak peduli dengan apapun. Dia orang baik yang kalau tahu itu yang terjadi, gak akan diam saja. Wajahnya merah dengan apa yang dilakukan dua bos yang sudah dia percayai. Li Cheng berlari mendekati tubuh Dapeng.
Amarahnya memuncak dan meninju tubuh yang sudah hancur itu. Darah menciprat di mana-mana dan beberapa lama setelahnya dia sudah puas dan amarahnya pun sudah mereda. Li Cheng melihat kelompok Xiaoyong. Jadi kalian semua juga mendapatkan kekuatan itu dari memakan daging manusia. Tanyanya dengan wajah marah. Li Hongli mendekatinya. Hei, kau kira kami ini siapa? Tanyanya kembali. Xiaoyong mengeluarkan kor zombie. Tenang saja, kami tahu lebih banyak darimu. Kami punya cara lain untuk mendapatkan kekuatan. Dia melemparkan kor itu ke Li Cheng. Kami memakai ini. Li Cheng menangkap kor merah dari Xiaoyong. Mutan kor itu bisa didapatkan dari zombie atau evolver lainnya. Memang tidak sebanyak daging manusia, tapi ini lebih efektif dan tanpa efek samping. Li Cheng mendengarkan penjelasan Xiaoyong dengan bingung. Dia bertanya, apa maksudmu dengan efek samping itu? Xiaoyong menjawab, aku yakin kau juga sudah merasakannya. Setelah menjadi evolver, emosi akan jadi lebih sulit dikendalikan dan memberikan semacam sensasi kenikmatan. Li Cheng kaget dan membenarkan perkataan Xiaoyong. Dia pernah merasakannya. Kalau begitu, aku nantinya. Xiaoyong mendekatinya. Tidak ada jalan kembali. Tapi kalau kau berhenti makan daging manusia sekarang, setidaknya dorongan kejam dan keinginan sadismu itu tidak akan semakin parah. Xiaoyong menoleh ke Sang Ze. Dan kau, Sang Ze, apa kau masih bisa bicara dengan jelas? Tanya Xiaoyong padanya. Sang Ze bicara dengan gak beraturan. Jiang, kakak Jiang, terima kasih. Anak, selamatkan ayah. Bicaranya membuat anaknya sendiri pun bingung. Xiaoyong entah kenapa di sini kesal, padahal aku sendiri gak paham apa yang dibicarakan oleh Sang Ze. Apa-apaan ini? Sekarang kau bawa-bawa perasaan, kata Xiaoyong membuat Sang Ze dengan gagap bilang. Ingin menjelaskan apa yang dia maksud agar Xiaoyong tidak marah. Tapi bicaranya belum lancar dan dia juga kesal dengan itu. Xiaoyong hanya bercanda. Baiklah, aku paham apa yang kau maksud. Xiaoyong bilang seperti saudara Chong, meskipun mutasinya merusak pusat bicaranya, tapi pikirannya masih utuh. Penampilanmu itu sekarang cukup menakutkan. Kalau dibawa kembali ke markas, Xiaoyong terbatuk mengisyaratkan sesuatu. Sang Ze paham, tidak perlu. Aku terbiasa di tanah ini, dan anakku selamat. Aku lega. Begitu katanya. Xiaoyong bertanya, apa maksudmu? Kau sudah terbiasa tinggal di sini, dan setelah kau tahu anakmu selamat, kau merasa tenang. Sang Ze senang dengan Xiaoyong yang paham perkataannya. Saudara Jiang, kecerdasan tinggi, IQ sangat tinggi. Katanya memberikan jempol pada Xiaoyong. Itu namanya cerdas, balas Xiaoyong. Setelah itu dia bilang ke Li Cheng, sekarang semua ancaman sudah disingkirkan. Orang-orang yang tersisa di markas Xifeng, kupikir kau yang seharusnya memimpin mereka. Li Cheng berdiri, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sudah memakan daging manusia. Dan kalau aku menjadi pemimpin, tidak ada yang akan selamat nantinya. Dia khawatir, dia mengamuk tanpa sadar. Xiaoyong berpikir sejenak. Kalau begitu, begini saja. Li Hongli, menurutku kaulah yang pantas memimpin markas angin barat ini. Li Hongli menerima misi itu dengan cepat. Baiklah. Sementara kau, Li Cheng, akan ikut aku ke kota timur. Dia menepuk pundak Li Cheng. Aku akan berjaga atas iblis yang ada di dalam hatimu itu. Kata-kata itu membuat Li Cheng terdiam. Sementara itu di kota tetangga di perbatasan kota es. Kota itu ditutupi kabut tebal berwarna hijau. Banyak orang berteriak ketakutan. Tolong aku. Salah satu dari mereka ingin menyelamatkan rekannya. Tapi rekan lainnya menghentikannya. Jangan ke sana, dia sudah tidak bisa diselamatkan. Terlihat di belakang orang ini ada monster aneh yang mendekatinya. Dan jumlah mereka banyak. Dan melihat gak ada kesempatan untuk menyelamatkan temannya itu, dia pun meninggalkannya dan berlari menjauh dari sana. Orang ini meminta pertolongan. Selamatkan aku, teriaknya.
terlihat ada sebuah tumbuhan merambat yang mengelilingi tubuhnya, dan monster-monster itu mendekatinya dengan kejam, memukulinya. Dan teriakan yang begitu keras berhenti setelah semua tubuhnya hancur. Tampak monster ini tubuhnya ditutupi tumbuhan aneh dan ada atau jamur di tubuhnya. Dan manusia yang sebelumnya dihancurkan tubuhnya dibangkitkan lagi, tapi dengan tubuh baru yang sama seperti mereka. Ada tumbuhan di tubuhnya dan jamur. Sementara itu ada kelompok orang yang selamat. Cewek ini berhenti dan mengeluh, "Aku sudah tidak kuat lagi berlari." Rekannya bilang, "Kau harus lari. Kalau mereka sampai menangkap kita, kita akan celaka," katanya sambil memaksa ceweknya bergerak. Saat itu rekannya yang lain bilang, "Tunggu." Dia bertanya, "Ada apa?" Dia memberikan perintah untuk diam. Dengarkan baik-baik. Suara yang mereka dengar adalah hembusan angin, dan mereka senang bukan main. Itu suara angin. Kalau kita bisa mendengar suara angin, itu artinya kita sudah dekat dengan tepi hutan. Tapi kesenangan mereka berakhir saat mereka mendengar suara aneh seperti gugu-gugu, gege-gege. Entah suara apa itu. Itu suara yang membuat wajah mereka pun sangat pucat dan panik. Mereka pun mulai berlari lagi. Mereka akan menangkap kita. Jangan buang-buang waktu lagi. Ayo, segera lari. Pria ini bilang ke ceweknya, "Kita hampir berhasil kabur. Kita nggak boleh mati sekarang." Mereka terus berlari tanpa henti dan akhirnya mereka melihat cahaya. Ada cahaya di depan sana. Kita sudah semakin dekat dengan tepi hutan. Mereka hanya ada 5 orang, termasuk cewek ini yang sangat senang. Kita berhasil. Akhirnya kita selamat. Tapi yang tidak dia tahu, ada sebuah tumbuhan merambat yang mendekatinya. "Awas!" teriakan rekannya yang melihat ranting itu mendekat dan tanpa bisa melakukan apapun. Wanita ini melihat tanaman merambat itu melilit lehernya dan setelahnya dia terangkat ke langit. Ada sebuah tanaman karnivora ukuran besar yang siap memakan tubuhnya. Dan tanaman itu melahap tubuh wanita ini, menyisakan tubuh bagian bawahnya, membuat rekan-rekannya kaget dan ketakutan melihat apa yang terjadi pada wanita itu. Pacarnya ini berteriak menangis melihat pacarnya yang dia panggil Xiao Tong mati. Rekannya menghentikannya menjauh dari sana. Saat itu suara aneh terdengar lagi di belakangnya. Sialan, monster tanaman itu datang lagi. Dia dengan cepat menampar wajah pria yang menangis itu. "Xiao Tong sudah mati. Kalau kau tidak mau mati juga, berjuanglah bersamaku." Teriaknya menyadarkan temannya itu. Dia menangis meminta maaf. Dan beberapa lama setelahnya, 4 orang yang berhasil selamat itu sudah keluar dari hutan dan di belakang mereka terlihat ada asap hijau yang terus ada saat monster tanaman ini berjalan. Jumlah mereka semakin banyak dan mereka semua sudah berjalan masuk ke dalam kota. Setelah berjalan cukup jauh, 4 orang ini sampai di suatu tempat. Kata salah satu dari mereka, dia ingat tempat ini dan ini adalah Taman Kota M. Kita sudah sampai di Kota M. Rekannya bingung, ini aneh, kenapa tidak ada satupun orang di sekitar sini? Yah, rasanya seperti mereka meninggalkan kota ini. Dia melihat sekelilingnya, melihat apa yang sudah terjadi di Kota S. Wajar saja kalau orang-orang di Kota M melakukan evakuasi. Saat itu salah satu dari mereka menunjuk ke arah depan dan bertanya, "Apa itu?" Dia menunjuk ke sosok monster yang bersembunyi di tiang listrik. Dia bertanya, "Apakah itu penyintas lain?" Seorang survivor. Sepertinya ada orang lain yang selamat. "Hei kawan, di mana tempat evakuasinya?" Tanyanya, padahal itu adalah Zhang Shengzi atau yang dikenal sebagai monster tentakel. Dan ini adalah taman yang sebelumnya menjadi pertempuran. Shengzi memang mau tinggal di sini. Keempat orang itu kaget dan melotot. Itu monster lainnya. Dengan cepat mereka berlari menjauh dari Shengzi. Shengzi menatap mereka dan nggak berminat untuk mengejar mereka. 4 orang ini berhenti lari setelah cukup jauh dari sana. "Apa dia mengejar kita?" Rekannya menjawab sambil menoleh ke belakang. "Kurasa tidak."
Apa yang sedang terjadi? Kenapa para monster tanaman itu bisa keluar dari hutan juga? Kayaknya monster tanaman ini mereka kira hanya bisa berjalan di area hutan. Atau mereka mengira kalau Sengze itu sama seperti monster tanaman karena di tubuhnya yang penuh tentakel. Rekannya bertanya, apa area di luar hutan juga sudah tidak aman? Rekannya bertanya balik, lalu kenapa hutan itu sendiri tidak menyebar luas? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat itu suara gagak-gagak terdengar lagi, membuat tubuh mereka menegang. Monster tanaman mendekati mereka dengan berlari, dan tampak mereka sudah terkepung oleh monster tanaman itu. Orang ini terjatuh. Tamatlah riwayat kita. Jika saja kita tidak meninggalkan hutan itu, mungkin kita bisa hidup selama beberapa bulan ke depan. Bahkan Xiao Tong mungkin tidak akan terbunuh. Dia menyerah pada hidupnya. Monster tanaman itu sudah berlari mendekati mereka untuk mengubah mereka menjadi monster tanaman juga. Orang ini bahkan sudah siap untuk mengambil nyawanya sendiri. Aku tidak mau mati tercabik-cabik. Tapi saat itu ada sebuah tentakel besar yang melewati kepalanya, membuatnya pun bingung. Karena tentakel itu dengan mudah menghancurkan monster tanaman yang mendekati mereka. Itu adalah Zhang Shengze yang datang ke sana menyelamatkan mereka. Dengan wajah garangnya dia siap melawan monster tanaman. Mereka bingung apa yang terjadi. Sementara itu di kota timur di benteng Xiaoyong, Xiaoyong menikmati angin malam dan angin malam ini cukup kencang. BTW Xiaoyong ada misi berkelanjutan Utopia. Tujuan misinya untuk memperluas komunitasnya. Dan karena dia berhasil mendirikan cabang lagi di pabrik baja, dia mendapatkan 20 poin komunitas. Dan saat ini total nilai komunitasnya 62. Entah itu bagus atau tidak. Dari tambahan skor ini dia mendapatkan tambahan poin 80 dan total poinnya 231. Ini adalah poin yang bisa ditukar dengan box. Wow, aku mendapatkan 80 poin lagi. Ini jumlah yang cukup banyak. Xiaoyong membuka toko sistem. Ayo kita lihat apakah ada barang baru yang tersedia di toko sistem. Ada 3 kotak baru. Pertama, Arm Deterrence Supply Box level 2. Nilainya 20 poin. Superpower Awakening Box level 3 100 poin. Dan Black Touch Box 50 poin. Xiaoyong kaget, sebuah box level 3. Ini gila. Aku sudah pernah mendapatkan Physical Overload dari Supply Box level 2. Ayo kita lihat apa yang bisa didapatkan dari Supply Box level 3. Xiaoyong langsung menukar 3 box itu dengan poinnya. Totalnya 170 poin. Dari kotak Arm Deterrence, dia mendapatkan Armor Chip. Dari kotak Superpower Awakening level 3, dia mendapatkan Enslavement Mark level 1. Ini adalah skill dengan efek menandai musuh dengan Enslavement Seal atau tanda budak dan mengubah mereka menjadi budaknya. Batas budak maksimal 1 saja. Dari kotak Black Touch level 2, dia mendapatkan Physical Enchantment Serum plus 30 stat. Xiaoyong melihat skill barunya. Aku hanya bisa memperbudak 1 orang. Untuk saat ini kondisi saudara Chong, Zhang Shengze, dan Li Cheng masih stabil. Aku akan mengawasi keadaan mereka dengan seksama. Dan belum mau menggunakan skill barunya itu. BTW misi Xiaoyong ada tambahan untuk punya sistem perlindungan independen di pangkalan lain, yaitu pabrik baja. Hadiahnya 10 poin. Dan setelah itu ada misi tambahan yang muncul. With Control level 1. Syaratnya melenyapkan ancaman dari invasi tanaman. Xiaoyong kaget dan bingung pengendalian gulma dan melenyapkan ancaman dari invasi tanaman. Xiaoyong bingung apa sistem ini menyuruhku untuk menyiangi ladang. Yah, itu perkiraan yang paling mungkin, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di kota S dan kota M. Saat itu walkie-talkie-nya berbunyi, "Saudara Xiaoyong, apa kau bisa mendengarku?" Ayahnya Suai-Suai berada dalam kondisi genting. Berita itu membuat Xiaoyong bertanya-tanya apa yang terjadi pada ayah Suai-Suai yang sudah menjadi mutan kuat tersebut.
Ancaman apa yang membuatnya dalam kondisi terdesak? Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi 5 karakter terbaru dari manhwa ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.